Mereka mau jadi apa? Persilakan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman. Insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman. Insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman. Insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial. Berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya. Mari kita tingkatkan kerukunan. 3 macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak? Ya Bu? Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah. Sebagai bangsa kita punya komitmen. Kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu. Inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan tarawih di sini. Menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini di masjid ini kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas?
Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang Maha Besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum, al-mal'un, itu negara adidaya, negara adik kuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh glasnost yang kebablasan, Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai, oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat, batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama.